Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Uh, Alhamdulillah hari ini selaku perwakilan pemuda dan selaku ketua majelis pertimbangan Remaja Masjid Jami Negeri Liang, sudah barang tentu sangat mengapresiasi kegiatan daripada Gembi. Maka walaupun dalam jumlah kuantitas yang begitu sedikit, semoga ini menjadi semangat baru buat pemuda, khususnya buat adik-adik yang saat ini hadir di kegiatan ini. Ini menjadi catatan terpenting buat kita semua bahwa teman-teman dari Gembi datang ini untuk bagaimana memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa melahirkan peradaban baru, bisa membuat perubahan-perubahan menjadi lebih baik, khusus bagi kalangan pemuda. Pemuda itu harus kreatif, pemuda itu harus inovatif. Intinya pemuda itu agent of change. Pemuda harus membuat perubahan di negeri. Kalau pemuda diam, bagaimana mau ada perubahan di negeri? Pemuda itu tokoh-tokoh perubahan, maka pemuda harus bangkit. Terima kasih teman-teman Gembi sudah mau datang, mau memberikan motivasi buat kita di Liang. Nah, mungkin demikian. Terima kasih. Ya, adik-adik peserta dari pagi sampai siang ini masih bertahan. Beta minta bapak-bapak dari ini mungkin berikan sedikit apresiasi kepada kita pun adik-adik. Untuk itu, seperti tadi yang beta sampaikan pada sambutan pagi tadi, tentunya memang dari pemerintah negeri sangat memberikan apresiasi besar kepada Genbi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Ya, terima kasih sudah hadir di negeri Liang. Kita sedikit memberikan pesan kepada adik-adik peserta, adik-adik mahasiswa, dan juga ada adik-adik remaja masjid. Mari sama-sama dengan Genbi seperti tadi kita pernah sampaikan, dengan tema visi Genbi itu cukup luar biasa. Artinya Genbi hadir seperti Pak Lutfi sampaikan sebagai agen of change, agen perubahan terhadap generasi-generasi muda yang ada di Republik ini, khususnya di Liang. Artinya dari pemerintah negeri sangat mengharapkan kerja-kerja yang dilakukan oleh Genbi. Ya, terkait dengan sumber daya pemuda yang ada di negeri Liang, saya pikir dengan adanya komunitas-komunitas seperti pecinta alam, terus organisasi-organisasi seperti Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Liang, Remaja Masjid, dan organisasi-organisasi taktis lain sebagainya, ini membawa dampak positif di negeri Liang, dan dari pemerintah negeri sangat mendukung adanya organisasi-organisasi yang ada di negeri Liang untuk sama-sama bagaimana mendorong membangun negeri Liang agar lebih baik. Untuk itu harapan kami, semoga dengan adanya sosialisasi hari ini yang tadi mungkin sudah disampaikan, atau yang dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, mungkin membawa dampak positif bagi adik-adik kami. Semoga ke depan mereka menjadi generasi yang lebih baik. Oke, makasih Bapak berdua. Oke, untuk lebih mengenatkan, katong punya
perbincangan di siang hari ini, kita ada punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa bapak-bapak jawab. Oke, kita langsung ke pertanyaan saya, Ceo. Maaf. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk Bapak Abdul. Apa yang membedakan Desa Liang dengan desa lainnya? Maksudnya di setiap desa itu pasti ada sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit buat kami, Ginbi, dan beberapa layak di sini tentang apa yang menjadi ciri khas dari Desa Liang agar kami juga tahu gitu. Oke, mungkin Bapak bisa langsung jawab. Iya, yang menjadi ciri khas negeri Liang, saya pikir negeri Liang ini adalah negeri nomor 2 dan luas wilayahnya cukup besar di Kecamatan Salahutu. Jadi yang menjadi beda negeri Liang dengan negeri-negeri tetangga yang ada di Kecamatan Salahutu, karena negeri Liang sebagai akses jalur penyeberangan 3 kabupaten. Negeri Liang juga mempunyai pelabuhan feri, terus ada juga para wisata, dan ada adat-adat yang juga dengan budaya-budaya yang memang tidak pernah ditampilkan di media sosial. Seperti kalau di negeri-negeri lain ada sapu lidi, pacigi menyapu seperti itu, cakalele. Kalau di Liang ada yang membedakan karena negeri Liang mempunyai itu budaya seperti tupu bara, itu yang menjadi beda karena tidak ada di negeri-negeri lain. Oke, mungkin itu jawaban dari Pak Abdul terkait warna Desa Liang yang membedakan Desa Liang dengan desa-desa lainnya. Kalau menurut Kak Lutfi sendiri, apa yang membedakan pemuda di Liang, terkhususnya remaja masjid di Liang dengan pemuda-pemuda lainnya terhadap pembangunan Desa Liang? Pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya apa yang membedakan pemuda-pemuda di Liang dengan pemuda-pemuda yang ada di negeri-negeri yang lain? Kalau berbicara tentang gerakan pemuda di negeri Liang, saya bisa katakan kita berdua yang ada di depan ini dengan saudara kita yang mendampingi kita ini, kita berdua ini tidak asing lagi kalau bicara gerakan pemuda di negeri Liang. Mulai dari pembentukan himpunan pemuda pelajar mahasiswa Liang sampai dengan pembentukan gerakan-gerakan yang lain. Hanya yang masih menjadi kekurangan dari pemuda di negeri kami ini, mungkin belum ada inovasi-inovasi yang bisa pemuda negeri Liang ini buat. Belum ada. Kalau sekedar semangat untuk berorganisasi, seperti yang tadi digambarkan oleh perwakilan dari pemerintah negeri, pegawai, komunitas pecinta alam, remaja masjid Jami Negeri, punya semangatnya luar biasa. Tapi kalau inovasi-inovasi semacam punya karya-karya yang bisa mendatangkan ekonomis, itu mungkin belum ada. Maka sangat luar biasa sekali dengan kehadiran teman-teman dari Gembi bisa memberikan gambaran-gambaran yang positif buat pemuda di negeri Liang, sehingga bisa membuat satu konsep yang bisa melahirkan karya-karya yang bisa punya nilai ekonomisnya ada. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara pemuda yang ada di negeri Liang dengan pemuda yang ada di negeri-negeri yang lain. Mungkin kami tidak bisa menggambarkan apa sih kreativitas pemuda-pemuda yang ada di negeri lain, tapi kalau bicara pemuda yang ada di negeri Liang, insyaallah kami bisa. Mungkin itu. Kalau semangat berorganisasi, semangat jiwa sosialnya itu luar biasa tinggi. Nah, mungkin itu kalau bicara perbedaan pemuda negeri Liang dengan pemuda-pemuda yang ada di negeri yang lain. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Lutfi. Beta melanjutkan dari Kak Lutfi punya jawaban tadi tentang kalau pemuda-pemuda Dilian tuh sebenarnya dong semangat-semangat dalam berorganisasi. Nah, untuk itu pertanyaan Beta, bagaimana peran aktif remaja masjid dalam pengembangan potensi pemuda yang ada di Desa Liang? Apakah pernah melakukan suatu kegiatan yang mana itu berkesan dan seperti apa kegiatan itu? Oke, terima kasih. Kalau bicara tentang program kerja daripada remaja masjid ini kan kalau bicara organisasi, maka remaja masjid ini orientasinya itu untuk bagaimana syiar menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat, kepada pemuda, agar bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Remaja masjid menjadi contoh. Kalau buat kegiatan-kegiatan, mungkin remaja masjid itu prioritasnya itu kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan seperti buat kegiatan-kegiatan semacam kayak tadi saya gambarkan mendatangkan ekonomi itu memang tidak ada. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah, memberikan pencerahan kepada pemuda, kepada masyarakat, itu remaja masjid alhamdulillah aktif buat kegiatan terus. Makanya tadi saya katakan kalau bicara semangat perubahan dalam sisi keilmuan, dalam sisi perubahan perilaku, luar biasa adik-adik pemuda yang ada di Negeri Liang. Itu luar biasa. Kalau bicara semangatnya itu saya sangat akui. Mungkin itu. Mungkin. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Lutfi untuk jawabannya. Ini karena katong terkendala mic cuma 2 aja, jadi katong agak sedikit lambat teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke Kakak Abdul. Oke, tadi dalam penjelasan Kakak Abdul di awal soal potensi-potensi yang ada di Desa Liang, kita ada tangkap bahwa kebanyakan potensi yang ada di sini itu mungkin potensi pariwisata dan lain-lainnya, Kakak. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama, itu bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang ada itu, potensi sumber daya alam yang ada itu? Mungkin Kakak bisa menjawab. Ya, menanggapi pertanyaan dari saudara terkait dengan potensi yang ada, khususnya potensi pariwisata dan tanggapan dari pemerintah negeri. Sebetulnya potensi pariwisata yang ada di negeri ini didukung oleh pemerintah negeri. Hanya saja pariwisata yang ada, tempat-tempat santai seperti kalau di Velabon, kalau di pariwisata di Pantai Liang itu dikelola oleh dinas pariwisata. Cuma pemerintah negeri bekerja sama dengan dinas pariwisata. Kiranya mungkin ada sedikit retribusi atau PAD, pendapatan asli desa, masuk ke desa. Begitu pula dengan pariwisata yang lain yang mungkin ada baru dibuat oleh masyarakat Negeri Liang. Jalur koordinasinya ada beberapa pariwisata yang ada, itu belum tersentuhan langsung oleh pemerintah negeri, karena kalau bicara pariwisata, kalau harus ada join sama badan usaha milik desa, setidaknya ada dianggarkan sedikit anggaran untuk pariwisata tersebut, lalu nanti PAD-nya dikasih ke desa, begitu. Retribusinya dikasih ke desa kayak gitu. Nah, bicara potensi pariwisata banyak ada di gunung yang biasa dijajal oleh
teman-teman KPA, ya, benar kan? Iya, ada banyak potensi pariwisata di sini, cuma belum dikelola dengan baik oleh pemerintah negeri. Makanya dengan adanya kehadiran Genbi mungkin ada solusi kepada teman-teman, mungkin solusi kepada pemerintah negeri agar ke depan bisa dibenahi dengan baik. Baik, terima kasih Kak. Oke, yang berikutnya, Bita kalau saya salah dengar tadi di awal kakak sempat singgung bahwa di desa ini ada salah satu budaya yang menjadi budaya unggulan. Kalau misalnya di Mamala Morela punya pukul menyapu, di Tulehu punya Abdal. Kalau di sini punya apa tadi kakak? Kalau potensi seperti itu di negeri-negeri lain itu memang ditampilkan. Kalau di negeri Liang itu yang membedakan dengan negeri-negeri lain itu topu bara. Ini biasanya kalau ada orang patah kaki atau patah tangan, istilahnya itu bengkel tulang. Ya, jadi dari mana saja datang ke sini berobat dengan itu pengobatan tradisional pakai topu bara. Ya, jadi itu yang menjadi beda negeri Liang dengan negeri lain gitu. Oh, mungkin Beta mau bertanya dong, kan tadi kakak bilang itu yang membedakan dari negeri Liang dengan negeri-negeri lain. Katanya juga belum terlalu tahu tentang itu karena memang minimnya informasi tentang kebudayaan tersebut. Ini melanjutkan dari Beta punya pertanyaan, yaitu tentang apa yang menjadi tantangan sampai itu tuh yang banyak orang ketahui tentang budaya itu, kakak. Iya, yang menjadi tantangan sehingga tidak banyak orang tahu karena ini bagian dari seharusnya dari pemerintah negeri sudah melakukan publikasi dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dulu Beta sama saudara Lutfi waktu masih mengendali salah satu organisasi di Liang, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Liang. Kebetulan beliau ini ketua, saya ini sekretaris. Karena kegiatan-kegiatan budaya yang kita buat festival budaya, ada beberapa kali kita buat itu, dengan kita tampilkan itu tarian-tarian budaya-budaya yang ada di negeri kita tampilkan. Cuma topu bara ini memang itu semacam pengobatan yang sakral, jadi belum bisa ditampilkan. Mungkin butuh koordinasi sama toko-toko ada atau bagaimana caranya agar bisa ketong tampil. Tapi ada rencana kalau ada kegiatan 1 Muharram dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, pemerintah negeri akan tampilkan itu dan undang semua negeri-negeri yang ada di Jazirah untuk tampilkan topu bara dan disaksikan oleh negeri-negeri yang ada di Jazirah itu. Terima kasih untuk jawabannya kakak. Mungkin teman-teman sudah menyaksikan Katong punya acara bincang-bincang. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Katong buat Kakak Lutfi juga Kak Abdul. Apa harapan Kak Lutfi juga Kak Abdul lewat kegiatan ini pada Desa Liang? Dari kegiatan ini saudara, tentu harapan selaku pemuda di negeri ini menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Teman-teman pemuda dan adik-adik pelajar yang sebagian ada ini, sudah barang tentu kegiatan ini menjadi catatan terpenting buat Katong semua. Katong harus tetap termotivasi untuk melahirkan karya-karya terbaru untuk Katong punya negeri.
dan harus bangkit. Harapannya buat teman-teman pemuda itu harus bangkit. Lalu harapan yang paling terbesar sekali, semoga Genbi yang bosan-bosan untuk datang ke sini untuk selalu mensosialisasikan memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman pemuda yang ada di negeri Lian. Sebab ini sangat bermanfaat sekali untuk perubahan pemuda dan bisa memberikan kontribusi untuk negeri. Karena tanpa ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan motivasi seperti ini, pemuda itu sulit untuk mendapatkan pencerahan. Maka pemuda-pemuda ini kita harus memberikan pencerahan buat don, sehingga dong pikiran perubahan itu ke depan seperti bagaimana, negeri ini harus ketemu seperti bagaimana, itu harus pemuda tunjukkan itu. Pemuda itu agen of change, tokoh perubahan. Jangan sia-siakan kita punya tanggung jawab selaku anak negeri. Terima kasih. Iya. Beta melihat tema yang ada ini membangun negeri bersama Genbi. Jadi ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh ketemu punya generasi yang ada di negeri, khususnya adik-adik pelajar yang ada pada saat ini. Harapan beta dengan adanya sosialisasi tadi yang sudah berlangsung bisa diserap dengan baik oleh adik-adik yang ada. Semoga dengan sosialisasi tadi dengan menjadi motivasi yang disampaikan oleh Genbi kepada adik-adik bisa diserap dengan baik dan menjadi dan membawa perubahan seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya Pak Lutfi, diserap dengan baik dan semoga adik-adik menjadi generasi perubahan di negeri ini. Oke, teman-teman dan kakak-kakak, sekian dari Katong punya hasil sharing session di hari ini. Untuk itu, Katong akan melanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih Kak Lutfi dan Kak Abdul yang sudah bersedia bersama-sama dengan Katong di acara hari ini. Oke, kepada MC Katong berikan mic dan terima kasih kakak sama-sama di sini. Kalau gitu, Beta Carol Beta Brilian pamit undur diri. Oke.